Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adil Katalino Bacuramin Kak Saroka Basengan Kak Dubata harus. Terima kasih telah berkunjung dan bergabung di informasi kebudayaan Dayak. Pada kesempatan kali ini, informasi kebudayaan Dayak akan membahas mengenai kata makna Dayak yang sesungguhnya. Perlu dipahami bahwa kata Dayak bukanlah nama satu suku di Kalimantan atau bukanlah nama sebuah suku. Yang dimaksud Dayak adalah slogan persatuan suku-suku di seluruh Borneo karena memiliki keberagaman jumlah suku-suku yang ada di dalamnya. Bahwa Dayak memiliki ruang lingkup yang luas, yakni Dayak merupakan himpunan dari sekian banyak jumlah ratusan suku-suku yang ada di dalamnya, yaitu dengan ikatan janji kesatuan suku-suku asli Borneo yang dikelarkan di Tembang Anoy di Kalimantan Tengah pada tahun 1894. Dalam perjanjian damai tersebut, guna menghapus perang suku, budaya ngayau, dan menghentikan permusuhan antar suku-suku, perjanjian di Tembang Anoy sungguh dipatuhi dan ditaati semua kalangan suku. Karena saat itu suku-suku di Pulau Borneo menyatakan kesatuannya sebagai orang atau bangsa Dayak, sehingga tidak boleh lagi mengayau atau perang antar suku. Perjanjian sungguh ditaati sehingga kata Dayak semakin di hati, di jiwa, sikap, dan di perilaku hidup seluruh suku asli Borneo. Perjanjian Tembang Anoy 1804 telah melahirkan bahwa suku-suku asli Pulau Borneo disebut orang Dayak. Nah, perlu dipahami secara mendalam dan penuh makna bahwa penyebutan orang Dayak semakin terasa di setiap suku-suku asli Pulau Borneo ini adalah merasa sebagai saudara sesuku meskipun bahasa suku yang satu dengan suku yang lain berbeda-beda sesuai dengan asal daerahnya. Dalam perjanjian damai di Tembang Anoy 1894 merupakan peradaban awal dalam sejarah suku-suku asli Borneo yang telah menjadikan semua kalangan suku sebagai lahirnya jati dirinya sebagai orang Dayak atau bangsa Dayak. Perjanjian tersebut lebih tua dari Sumpah Pemuda 1928 dan Piagam PBB 1984. Kesatuan menjadi orang Dayak di Pulau Borneo ini dimaksudkan sebagai pembeda dengan suku-suku di pulau lain. Di Indonesia, orang-orang sering mendengar penyebutan suku Dayak, sehingga yang menekankan bahwa Dayak itu nama suku, sehingga ini akan menyebutkan makna istilah Dayak. Orang luar Borneo hanya tahunya Dayak dengan bahasa dan budaya Dayak, padahal Dayak sendiri memiliki keberagaman bahasa, adat istiadat, dan budayanya. Di Pulau Borneo, Dayak merupakan yang sangat jauh berbeda dengan suku-suku di luar sana. Seolah nama Dayak sama seperti suku yang disebutkan adalah suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan lain-lain, sehingga dikenal mereka Dayak ya pakai kulit Tarap, Papua, bulu Enggan, Mano, dan Sumpit. Dengan keberagaman suku yang tersebar di segala penjuru Borneo ini, yang memiliki bahasa, adat istiadat, keberagaman agama, budaya, dan sebagainya, di Borneo yang bergabung dalam kesatuan orang Dayak totalnya lebih dari 480 suku. Data ini belum valid. Ketika berkomunikasi antara satu suku dengan suku lainnya, ada yang harus mengalah. Nah, selanjutnya, tidak hanya orang-orang luar saja yang tidak paham sejarah Dayak, kita sendiri pun masih banyak yang belum tahu. Patut kita sampaikan kepada generasi muda mengetahui tentang makna dan istilah Dayak itu sendiri kepada kaum muda. Ini sangatlah penting, perlu diluruskan kepada generasi muda kita. Nah, inilah tugas generasi muda Dayak sekarang ini, untuk terus menginformasikan kepada kaum muda bahwa Dayak itu memiliki ruang lingkup yang luas dan beragam.
Dayak merupakan bangsa yang besar, salah satu bangsa yang memiliki jumlah suku yang terbesar di dunia. Seharusnya dicatat sebagai rekor muri dunia. Oleh karena itu, perjanjian yang menyebutkan bahwa suku-suku asli Pulau Borneo ini disebut orang Dayak perlu dipahami secara mendalam dan penuh makna. Terima kasih telah bergabung dalam pilih informasi kebudayaan Dayak. Kami mengakhiri adil kata lima berturang tak saruga bersengat tak cubata harus